Cerita pendek karangan Komang Arini, kategori cerpen kehidupan, cerpen keluarga atau cerpen sedih, yang lolos moderasi oleh cerpenmu.com pada 30 Maret 2021. Wanita paruh baya itu berdiri di sana lagi. Namanya Bu Erika. Orang sekitar memanggilnya orang gila karena kebiasaannya yang selalu berdiri di depan kantor percetakan yang cukup besar setiap jam 9 waktu Indonesia Tengah sampai jam 5 sore. Dia tidak mau beranjak dari tempat itu sebelum petang. Diajak bicara pun tidak bisa. Siapapun yang berbicara dengan wanita itu pasti diabaikan. Aku pernah sekali berbicara dengannya saat membantu adikku, yang saat itu adalah anggota komunitas kepedulian. Aku menawarkan nasi bungkus dan tas kain berisi sembako dan keperluan mandi pada Bu Erika. Ia mengulurkan tangannya pada tas kain yang akan kuberikan, tanda bahwa ia menolak pemberian sembako itu. Kupikir ia hanya segan menerima pemberian dariku, jadi aku menawarkan sekali lagi padanya. Entah apa yang ada di pikirannya, ia menepis keras tanganku sehingga nasi dan sembako yang kubawa terjatuh. Dia kenapa sih? Batinku kesal. Sambil menggerutu aku mengumpulkan lagi barang-barang yang terjatuh. Kesan pertamaku terhadapnya kurang baik. Aku mulai mengerti kenapa orang-orang tidak menyukainya. Karena ketidaksukaanku dengannya malah membuatku sering memperhatikannya, bahkan sampai hafal dengan kebiasaannya. Hari ini, ia terlihat lebih pucat dari biasanya. Kakinya gemetaran, keringat dingin membasahinya. Ia tampak sudah tidak kuat berdiri. Aku merasa iba. Kudekati ia dan memintanya untuk duduk di kursi taman yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Seperti biasa, ia menolak. Namun karena keadaannya yang kurang sehat, membuatnya terpaksa akhirnya mengikuti permintaanku. Silakan, aku menyodorkan air mineral padanya. Tanpa basa-basi, ia menerima dan langsung menenggak air itu dengan cepat. Pelan-pelan, Bu. Ia minum terlalu terburu-buru. Aku khawatir wanita itu akan tersedak. Sebentar, kenapa aku malah peduli padanya? Padahal selama ini, aku malah menyumpahinya. Tiba-tiba dia bergumam, "Angga." Untuk pertama kalinya aku mendengarnya berbicara. Angga. "Angga siapa, Bu?" tanyaku penasaran. "Angga anakku. Dia masih belum keluar dari kantor. Sekarang kan sudah waktunya pulang." Wanita itu menoleh ke sana kemari. Ia tampak kebingungan. "Bu," seorang remaja yang berseragam putih abu-abu berlari mendekati kami. "Ayo pulang. Kak Angga sekarang nggak kerja. Ngapain ditungguin?" Remaja itu menggenggam kedua tangan wanita itu sambil berjongkok di depannya. "Jadi Angga di rumah?" balas ibunya girang. Iya, sekarang ayo pulang." "Oh iya, makasih Kak udah menemani ibu saya," sambungnya. Iya, gak apa-apa," balasku sambil tersenyum dan menyaksikan semua itu terjadi begitu saja. Remaja itu pamit pulang sambil menggandeng tangan ibunya, dan untunglah memang ada yang menjemputnya. Keesokan harinya, sepulang kerja aku melewati tempat itu. Tapi dia, Ibu Erika, tidak ada. Mungkin sudah dijemput anaknya, pikirku. Hari demi hari, Bu Erika tidak pernah terlihat lagi bahkan. Ini bagus, ia tidak lagi berdiri seharian di sini. Seharusnya aku senang. Akan tetapi, rasanya seperti ada yang mengganjalku. Aku merasa sesuatu yang tidak beres. Sejak itu pikiranku tidak pernah lepas dari rasa penasaran akan keberadaannya. Bahkan, setelah kurang lebih setahun sejak terakhir kali aku bertemu dengan Bu Erika tadi, aku masih terus memikirkannya. Aku berharap ia baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. "Halo, nama saya Gandhi. Mulai sekarang saya bekerja sebagai kasir di sini. Mohon bimbingannya, Kak." Seorang laki-laki menghampiriku kembali ke meja kasirnya. Sepertinya memang dia karyawan baru dan aku sepertinya pernah melihatnya. Ah iya, dia anak Bu Erika yang saat itu menjemputnya. "Kamu anak Bu Erika kan?" tanyaku memastikan. "Iya, Kak. Kakak yang pas itu nemeni ibu ya?" jawabnya sambil mengingat-ingat. "Iya."
gimana kabar ibumu? Sehat? Ibu udah gak ada. Di hari kakak nemuin ibu, saat perjalanan pulang, tiba-tiba ibu pingsan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, ibu sudah berpulang. Ibu sudah meninggal, Kak. Aku turut berduka. Aku sangat terkejut mendengar kepergiannya. Ternyata setelah pertemuan terakhir dan pertama kalinya kami berbicara waktu itu, terakhir kalinya ia berdiri di depan gedung itu juga. Gandhi menceritakan tentang kakaknya yang bernama Angga, seseorang yang ditunggu oleh Ibu Erika selama berbulan-bulan. Angga adalah seorang karyawan perusahaan yang bekerja di gedung perkantoran di mana Ibu Erika selalu menunggu. Angga seorang yang periang, baik dan sangat menyayangi keluarganya, terutama ibunya. Setiap saat Angga akan mengabari ibunya lewat SMS atau telepon. Saat akan berangkat kerja, sampai di kantor, makan siang, dan saat berangkat pulang. Juga saat sampai di rumah, dengan riang yang menceritakan kegiatannya di kantor kepada ibunya, Bu Erika. Sembari tertawa, Gandhi mengatakan bahwa kakaknya itu anak mami karena sifat manjanya dan selalu menempel pada ibunya. Ia juga menceritakan kejadian memalukan dan lucu yang menimpa kakaknya. Wah, adiknya malah menceritakan aib kakaknya padaku. Raut wajah Gandhi tiba-tiba berubah suram saat hendak menceritakan kejadian yang merenggut nyawa kakaknya. Sekitar 2 tahun yang lalu ceritanya, seperti biasa Angga pulang dengan naik bus yang selalu ia tumpangi setiap pulang dari kantor. Tapi naas, bis yang ditumpanginya mendadak ditabrak oleh sebuah truk pembawa pasir dari arah berlawanan. Belakangan diketahui penyebab terjadinya kecelakaan maut itu karena supir truk mengantuk dan tanpa sengaja menambah laju truk hingga sulit untuk dikendalikan. Sekitar 9 orang tewas serta 8 orang luka-luka. Angga termasuk korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut yang mengerikan itu. Ibunya tidak terima dengan kematian anaknya. Ia sangat terguncang dan terus berharap bahwa anaknya tidak benar-benar tiada. Lambat laun Bu Erika semakin merasa kehilangan. Ia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya dan terus memanggil nama Angga. Rasa hancur di hatinya makin pedih ia rasa. Untuk mengobati rasa pedih itu, ia berpikir bahwa anaknya belum mati dan Angga masih bekerja di kantor. Hari ke hari, Bu Erika semakin dibayangi pikiran akan anaknya, sehingga ia mulai melupakan fakta bahwa anaknya sudah meninggal. Bu Erika selalu melihat ke ambang pintu di jam-jam tertentu, menunggu kepulangan anak kesayangannya. Menunggu, lalu menunggu. Bu Erika semakin tidak tahan menunggu kepulangan anaknya di rumah. Ia berinisiatif mencari Angga di kantornya tempat dulu bekerja. Orang-orang yang bekerja di kantor itu ia tanyai satu persatu. Semua mengatakan hal yang sama, bahwa Angga sudah meninggal. Bu Erika tidak terima dengan jawaban yang memang tidak ingin ia dengar. Ia marah-marah dan mengamuk di sana. Sejak saat itu, Bu Erika dicap sebagai orang gila dan selalu diusir ketika ia memasuki kantor. Ia sangat keras kepala. Berkali-kali diusir, beberapa saat kemudian kembali lagi. Pihak kantor mulai menyerah dan membiarkan Bu Erika menunggu di depan kantor. Pihak keluarga Bu Erika juga berusaha untuk menyadarkannya akan fakta yang menyedihkan itu. Mereka mengajaknya ke psikiater, ke orang pintar, bahkan pernah juga dipasung. Akan tetapi tidak sesuai harapan. Keadaan mental dan fisiknya semakin memburuk sehingga keluarganya semakin tidak tega memasungnya. Bu Erika dibebaskan berkeliaran dan keluarganya mulai berbohong dengan mengatakan sesuatu yang ingin didengar oleh Bu Erika. Mereka memutuskan hal itu agar ia merasa dalam tanda petik senang. Gandhi mengatakan bahwa ia dan keluarganya sangat menyesal sudah menipu Bu Erika yang membuatnya semakin tenggelam dalam pikirannya, dalam halusinasi dan dalam kebohongan. Ia berharap bisa memutar waktu dan membuat ibunya mengerti sejak awal. Ya, walaupun hal itu terasa tidak mungkin. Aku mendengar ceritanya tanpa memotong sama sekali. Aku terdiam dan tak tahu harus bagaimana. Aku menyesal sudah berburuk sangka pada wanita parubaya yang hanya memiliki 1
satu keinginan, yaitu melihat anaknya pulang. Aku bodoh. Aku tidak punya rasa empati pada orang sepertinya. Aku berharap ia tenang di alam sana, bertemu lagi dengan anaknya dan tidak merasakan penderitaan lagi. Tenang di alam sana dalam damai.